warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Rahmayadayati, dosen program studi ilmu kelautan, selaku Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat unggulan Prodi dengan judul Pengenalan Konsep dan Potensi Karbon Biru di Kelurahan Sungai Enam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Sebelumnya, saya selaku Ketua Pelaksana PKM UP Hibah Internal Umrah berterima kasih kepada Hibah Internal Umrah yang telah memberikan dananya untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola melalui NPPM. Semoga pengabdian ini berguna untuk masyarakat luas, untuk program studi, untuk Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun saya sebagai ketua akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian yang telah berjalan beserta hasil penelitian yang telah dilakukan. Tim anggota kami adalah saya sendiri, Jelita Rahma, Bapak Arif Pratomo, Ibu Fadli Idris, Bapak Fahmi Andri, Bapak Chandra, Ibu Rika Anggreni, serta saya melibatkan beberapa mahasiswa yang mengambil data penelitian untuk dikonversi menjadi nilai mata kuliah praktik kerja lapangan. Yaitu ada 4 mahasiswa, ada Ayu Datila, Muhammad Nabil Sampolta, Widya Ayu, dan Rubis Febri, di mana keempat mahasiswa ini telah melaksanakan ujian praktik lapangan dengan sukses. Hal yang melatar belakangi adanya penelitian ini adalah adanya fenomena pemanasan global, di mana setiap tahunnya pemanasan global atau suhu bumi ini akan meningkat. Salah satunya disebabkan oleh degradasi dan deforestasi hutan yang akan menyebabkan gas-gas yang akan mengisi efek rumah kaca itu akan menjadi lebih besar. Kemudian berdasarkan urgensi masalah perubahan iklim tadi, maka dibutuhkan suatu upaya untuk merealisasikan penurunan suhu dengan langkah dan strategi yang berfokus pada penurunan tingkat emisi karbon bumi, di mana itu diatur oleh suatu sistem yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, yaitu sistem Reducing Emission from Deforestation and Degradation plus Conservation atau disingkat REDD. Kemudian salah satu ekosistem pesisir yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan suhu dalam perubahan iklim dan mengatasi adanya gas-gas atau terutama karbon di rumah kaca itu sendiri adalah ekosistem mangrove, yang kemudian ekosistem mangrove ini akan menyerap karbon dioksida yang berada di atmosfer. Adapun mitra yang kami pilih adalah wilayah di Kelurahan C6, di mana kami sudah berdiskusi dengan perangkat desa, terutama kepala desa atau kepala lurah dari Kelurahan C6 ini, di mana kita mengidentifikasi adanya permasalahan mitra di mana terdapat ekosistem mangrove yang sebenarnya dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan C6 sendiri, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena masyarakat sendiri masih memanfaatkannya berdasarkan fungsi ekonominya sendiri. Karena kurangnya pemahaman mengenai potensi ekosistem mangrove sebagai penyerap dan penyimpan karbon untuk menghadapi krisis iklim yang terjadi ke depannya. Oleh karena itu, dari hasil diskusi kami selaku tim pengabdian kepada masyarakat menawarkan solusi di mana kami akan mengidentifikasi ekosistem mangrove yang ada di Kelurahan C6 sendiri, dari mulai jenisnya, kerapatan, kemudian jenis yang mendominasi apa. Yang kedua, kami akan melakukan pengukuran estimasi kandungan karbon pada vegetasi atau ekosistem itu sendiri, yang kemudian hasilnya akan kami sosialisasikan sebagai upaya untuk mengenalkan konsep dan potensi karbon biru di Kelurahan C6 kepada masyarakat, serta untuk menjadi dasar kebijakan serta pengelolaan lingkungan di Kelurahan C6 itu sendiri. Kenapa mangrove yang kita pilih? Karena mangrove di Indonesia ini sebenarnya menyimpan sepertiga dari cadangan karbon dunia. Kemudian hutan mangrove sendiri ini 4 kali lebih banyak dapat menyerap karbon dibandingkan hutan darat, karena biasanya karbon yang terserap itu tidak dilepaskan banyak karena tersimpan di sedimen mangrove itu sendiri. Kemudian diketahui juga berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa hutan mangrove di Pulau Bintan serta Kota Tanjung Pinang ini rata-rata dapat menyerap karbon sebesar 2052,78 ton per hektar. Oleh karena itu, kami memilih metode-metode yang bisa kami aplikasikan untuk mendapatkan hasil berupa kandungan biomasa, stok karbon, dan serapan karbon oleh ekosistem mangrove itu sendiri. Sebenarnya karbon pada ekosistem mangrove ini mempunyai 5 kantong karbon, yaitu biomasa atas permukaan, biomasa bawah permukaan, kayu mati, serasa, dan karbon sedimen. Pada penelitian kami ini, kami mengambil stok karbon, serapan karbon yang dilakukan oleh biomasa atas permukaan mangrove itu sendiri atau above ground biomass. Kemudian penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2024 di Kelurahan Sungai Enam, di mana kami membagi 3 titik stasiun 1, 2, 3 dimulai dari hulu hingga hilir sungai di Kelurahan C6 sendiri yang memiliki ekosistem yang di dalamnya. Berikut alat dan bahan yang kami perlukan untuk mendapatkan hasil penelitian.
Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kami menentukan stasiun pengamatan dari mulai hulu hilir. Kemudian kami mengumpulkan data dengan metode non-destruktif menggunakan persamaan allometric yang kami dapatkan berdasarkan referensi. Kemudian kami menggunakan transek lingkaran, di mana biasanya kita menggunakan transek petak, tetapi dalam penelitian nilai ini kami menggunakan transek lingkaran. Dan untuk prosedur identifikasi dan pengukuran mikrofer kami mengacu pada buku identifikasi dari Wetland International Indonesia. Kemudian yang akan kami lakukan adalah menghitung biomasa tegakan, kemudian penghitungan karbon biomasa atau stok karbon di dalam vegetasi mangrove itu sendiri, yang kemudian akan kami konversi menjadi perhitungan serapan karbon atau seberapa banyak karbon dioksida yang sudah terserap oleh vegetasi mangrove itu sendiri. Berikut hasil penelitian yang kami dapatkan, di mana dari Kelurahan C6 ini kami mendapatkan beberapa jenis mangrove atau 4 jenis mangrove yang kami temukan, yaitu Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Psilocarpus subrenatum, dan Berbuera gingoriza, di mana kerapatannya mendapatkan hasil 2.400 sampai 3.300 individu per hektar, di mana jenis Rhizopora apiculata ini paling sering dijumpai di setiap stasiun di kelurahan. Kemudian untuk biomasa algae sendiri yang tadi disampaikan bahwa karbon itu diserap kemudian tersimpan dalam bentuk biomasa. Nah, biomasa di vegetasi mangrove di Kelurahan C6 sendiri ini memiliki rata-rata biomasa sebesar 289,02 ton per hektar. Kemudian biomasa itu sendiri dimanfaatkan oleh mangrove untuk metabolismenya, kemudian sisanya itu akan tersimpan di pohon atau vegetasi mangrove itu sendiri, di mana ternyata vegetasi mangrove di Kelurahan C6 ini dapat menyimpan cadangan karbon sebesar 135,839 ton. Kemudian dari hasil tersebut dikonversi dan diketahui bahwa vegetasi mangrove di Kelurahan C6 ini dapat menyerap karbon dalam bentuk karbon dioksida dengan rata-rata nilai serapannya adalah 498,078 ton. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa vegetasi mangrove di Kelurahan C6, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan memiliki biomasa atau permukaan sebesar 289,02 ton per hektar, stok karbon 138,89 ton per hektar, dan penyerapan karbonnya 498,078 ton per hektar. Harapannya setelah ada penelitian yang dilakukan adalah mitra atau masyarakat serta jajarannya atau yang memiliki kebijakan mampu membatasi kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove sendiri, karena diketahui ekosistem mangrove ini memiliki potensi sebagai penyerap karbon biru. Yang kedua, mitra sasaran memiliki pemahaman mengenai konsep dan potensi karbon biru itu sendiri, serta mitra sasaran dapat menjalin kerjasama berkelanjutan dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, terutama program studi ilmu kelautan, untuk mendukung pembelajaran bagi mahasiswa dan mitra dalam pengembangan program kerja di lingkup FIKP dan Kabupaten Bintan. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan PKM yang telah dilakukan. Adapun penelitian ini atau hasil pengabdian kepada masyarakat ini akan dipublikasikan di dalam 2 jurnal. Yang pertama, Journal of Marine Research and Technology, di mana sudah terakreditasi SINTA 4. Kemudian satu lagi akan dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat, yaitu Jurnal Aurelia, di mana keduanya dalam tahap submission, kali ini sedang menunggu review dari reviewer. Adapun seperti yang telah disampaikan bahwa penelitian ini atau program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kelurahan C6 itu sendiri dan juga kepada program studi ilmu kelautan, di mana harapannya mitra dapat menjaga ekosistem mangrove-nya setelah mengetahui peran dan potensi ekosistem mangrove sebagai karbon biru atau penyerap karbon itu sendiri, serta diharapkan adanya kerjasama berkelanjutan antara mitra dan program studi ilmu kelautan atau Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Ramadhani. Saya merupakan salah satu warga yang berada di Kota Kecamatan Bintan Timur. Kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman seru saya saat mengikuti kegiatan karbon biru mangrove. Nah, hutan mangrove itu seperti paru-paru laut yang menyerap karbon dioksida itu lebih banyak dibanding dengan hutan yang ada di daratan. Dengan menjaga hutan mangrove, kita pastinya tidak hanya melindungi diri kita dari abrasi dan juga gelombang pasang, tetapi juga ikut turut serta dalam memerangi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Selain itu, hutan mangrove ini sebagai habitat berbagai macam hewan yang ada di sana. Nah, dengan kita menjaga kelestariannya, kita juga ikut turut menjaga nih keanekaragaman hayati yang berada di hutan mangrove tersebut.
Nah, kegiatan ini juga tidak memberikan saya hanya pengalaman, tetapi juga menginspirasikan kita semua untuk bersama-sama menjaga lingkungan di hutan mangrove. Saya selaku Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan Prodi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Semoga kegiatan seperti ini masih terus berjalan dan didukung oleh LPPN Umrah dan kemudian menghasilkan banyak manfaat kepada masyarakat sekitar dan kepada program studi ataupun universitas itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.